Mudah-mudahan aku bisa melewati interview ini. Dari mana Mama tahu alamat rumah ini? Mama terpaksa menyuruh orang untuk mengikuti kamu sepulang dari sekolah Eka, Dea. Untuk apa sih Mama buat semua ini? Kalau sampai Ivan tahu, Ivan pasti akan marah sama Mama. Dia, mungkin kamu nggak percaya sama Mama. Tapi Mama lihat sendiri bagaimana Ivan juga merasa kehilangan kamu. Jadi Mama mohon dia, kembalilah ke rumah. Ivan sendiri yang mengusir kami berdua dari rumah itu, Ma. Jadi nggak mungkin kami kembali dan serumah dengan orang yang telah mengusir kami. Membenci, mencaci maki, menghina. Nggak mungkin, Ma. Dia. Tolong Mama ngerti perasaan dia. Dia juga punya harga diri. Dia akan buktikan bahwa kami berdua bisa berdiri sendiri. Permisi dulu, Ma. Dia tunggu dia. Taksi! Dia. Mama kan sudah mencoba bicara sama kamu. Tapi kamu menutup pintu untuk Mama. Jadi Mama bingung. Mau minta tolong sama siapa lagi? Jangan khawatir. Tante sudah mengambil keputusan yang tepat. Dan memilih orang yang tepat juga. Om Irsyad kan adalah ayahnya Isma. Dan saya rasa dia memiliki hubungan persaudaraan jauh lebih erat bersama dengan Eka dan dia ketimbang saya. Iya kan? Ivan, beginikah cara kamu bicara dengan mertuamu? Maaf, tapi saya tidak punya urusan apa-apa dengan Anda. Ivan, saya relakan kamu dan dia membesarkan cucu saya, Eka. Tapi kamu sia-siakan mereka. Inikah sikap seorang suami dan ayah yang baik? Mana tanggung jawab kamu sebagai kepala rumah tangga? Menitipkan cucu Anda kepada saya. Memang itu kata-kata yang paling tepat.
Karena Eka memang tidak pernah menjadi darah daging saya, sehingga saya tidak perlu merasa bertanggung jawab. Dan hal yang sama juga untuk dia. Karena dia telah menipu saya, menipu cinta dan kepercayaan yang sudah saya berikan kepada dia. Dan asal tahu saja, saya datang kemari sama sekali bukan untuk Eka maupun dia. Saya datang kemari hanya atas permintaan ibu saya. Dan sekarang saya sadar, ternyata keluarganya dia, baik anak maupun ibunya, tidak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang keluarganya Isma. Ivan, kamu jangan salah paham. Ivan! Biarkan dia pergi. Maafkan saya, Pak Irsad. Ivan pasti akan kembali setelah dia menyadari kesalahannya. Berikan Ivan waktu. Semua perlu waktu, kan? Kita harus mencoba mengerti perasaan Ivan dia. Ivan itu marah dan emosi. Mama rasa siapapun yang berada dalam posisi dia akan melakukan hal yang sama. Sekarang Mama menyuruh dia untuk mengerti sikap Ivan. Berarti Mama membenarkan sikap Ivan dong, Ma? Mama tidak bilang Ivan itu benar. Tapi... Ma, Ivan yang mengusir kami. Mestinya Ivan yang meminta kami untuk kembali jika Ivan benar-benar menginginkan kami. Stop, Pak, stop. Ini, Pak. Dia, kamu mau kemana? Ada interview pekerjaan. Permisi, Pak. Ada yang mau ketemu? Kamu itu ngerti nggak sih kalau dibilangin saya tidak mau ketemu dengan siapapun juga? Kita kesini bukan buat mengganggu kamu, Van. Iya, kita tuh justru mau bikin kamu senang, tau nggak, Van? Lo tuh rupanya. Lo mesti ngerti lo nggak bisa ganggu gue di sini. Gue kan kalau begini nih urusannya kerja, gue nggak bisa main-main. Ya, tapi kan kita tamu VIP, Van. Masa? Gitu aja kita buat appointment dulu. Bener nggak, Van? Iya, lu nggak usah sibuk kayak gitu, Van. Kita juga tahu kok kalau kamu ini bos. Ngapain pakai sibuk-sibuk? Lo kasih aja kerjaan ke anak buah lo. Beres kan? Ayolah. Tunggu. Ayolah, mau kemana? Kita udah pesan tempat di tempat biliar. Lo harus ikut ya, Van? Sorry banget, gue lagi banyak banget kerjaan yang harus gue selesaikan. Gue nggak mungkin ninggalin kantor, apalagi hanya buat main biliar doang. Ayolah. Lagian lo, kalau kebanyakan duduk, lo bakal cepat ubanan, Van. Iya. Ayo dong. Lu nggak sadar, Van? Muka lu tuh kelihatan udah lama makin tua, tau nggak lo? Lu banyak mikir. Ayolah, Van. Kita datang ke sini kok membuat kamu senang kok. Ayo dong. Yuk. Ayolah. Iya, oke. Saya tidak boleh menyerah. Saya nggak boleh membiarkan impian saya hancur begitu saja. Dan tidak seorang pun boleh merebut apa yang jadi milik saya. Iya. Ricky, kamu di mana? Aku ada di mana itu bukan urusan kamu. Aku sudah bilang sama kamu, hubungi pengacaraku kalau kamu ada pertanyaan. Jadi jangan pernah hubungi aku lagi, oke? Rick, aku ingin ketemu kamu sebentar aja. Dan aku janji, ini akan jadi permintaan aku yang terakhir. Setelah itu aku nggak akan ganggu kamu lagi. Please. Iya. Gimana? Udah rela kan lo sekarang? Untung juga ada lo berdua. Kalau enggak, kepala gue udah pecah kali ketemu kerjaan di kantor. Sebenarnya yang bikin masalah tuh bukan pekerjaan lo, Van. Tapi perempuan. Perempuan? Bukan hanya lu aja yang punya masalah. Tapi memang gue akuin masalah lu tuh paling berat, Van. Maksud lo memaafkan dia dan menerima dia kembali? Man, gue ini laki-laki. Gue harus punya harga diri dong. Dia sudah merusak kepercayaan gue. Dan dia mengkhianati cinta gue. Gue nggak mungkin bisa memaafkan dia. Jadi, lo akan ceraikan istri lo?
Kalau bagi gue, dia memang sudah tidak ada bagiannya lagi dalam hidup gue. Baguslah. Artinya, lu udah siap untuk membuka lembaran baru. Lembaran baru? Sebenarnya, Van, kedatangan kita ke sini tuh mau ngenalin lo sama obat sakit kepala. Gimana caranya lo bisa kenalin gue sama obat sakit kepala? Ngenalin lu sama seseorang. Ya, yang bisa ngobatin sakit kepala lu sama sakit hati lu. Itu dia orangnya. Anak yatim itu anak yang tidak mempunyai papa seperti kamu. Saya punya papa dan mama kok. Bohong. Kok papa kamu nggak pernah nganterin kamu ke sekolah? Biasanya murid baru itu dianterin sama mama papanya. Tapi kok kamu enggak, cuma dianterin sama mamanya. Jangan-jangan kamu udah nggak punya papa ya? Saya punya papa. Cuman papa saya... kamu udah nggak punya papa lagi kan? Papa saya masih ada, cuman udah nggak tinggal sama saya lagi sekarang. Bohong kamu, bohong. Bohong kamu, bohong. Kamu anak yatim. Saya bukan anak yatim, saya punya papa dan mama kok. Bohong kamu, bohong. Kamu anak bohong. Percaya. Ih, ngambek lu. Pendidikan Anda sudah memenuhi syarat, tapi pengalaman Anda... Memang saya hanya sebentar bekerja di perusahaan suami saya. Lalu kemudian saya memutuskan untuk bekerja di rumah saja sambil mengurus kedua anak saya. Apa yang membuat Anda untuk memutuskan bekerja kembali? Saya sekarang ingin mandiri, Pak. Tanpa bergantung pada suami lagi. Maaf, saya bertanya agak lebih pribadi. Maksud Anda sekarang tidak mempunyai suami lagi? Meninggal atau... Masih hidup. Cuma kami... Tidak perlu menjelaskan. Saya mengerti. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini, Pak. Saya ingin membantu Anda. Tapi posisi yang Anda lamar ini cukup banyak. Saya harus mempertimbangkan kandidat yang lain. Saya akan mereview lamaran Anda dan segera memberitahukan Anda apabila Anda terpilih. Jadi Jeng ketemu dia. Di mana sih dia tinggal? Di daerah Pondok Gede, di rumah kontrakan sederhana. Saya sudah coba bicara dengan dia. Tapi kelihatannya dia sudah kehilangan kesabaran. Sekarang akan semakin sulit untuk membuat dia dan Ivan kembali. Maksud Jeng? Silakan. Dia tidak berniat untuk kembali kepada Ivan. Malahan, dia mencoba untuk bisa mandiri. Membesarkan Eka tanpa dukungan Ivan. Tidak mungkin, Jeng. Saya tahu anak saya sangat mencintai suami dan anaknya. Mustahil kalau dia tidak mengendaki kebahagiaannya kembali. Tapi dia hanya mau pulang kalau Ivan minta maaf dan menjemputnya sendiri. Sedangkan sekarang ini rasanya mustahil minta Ivan untuk menjemput dia, Jeng. Terus terang, Jeng, saya sendiri pun merasa terhina atas sikap Ivan. Saya mengerti. Ivan memang salah. Tapi kita juga harus belajar untuk mengerti bagaimana perasaan Ivan. Ivan itu hanya manusia, Jeng, bukan malaikat. Dia marah karena dia dibohongi oleh orang yang sangat dia cintai. Wajar kalau hatinya sakit. Tindakannya itu memang tidak bijaksana. Bukan saja kepada dia dan Eka, tetapi juga kepada saya, Jeng. Dia sudah tidak hormat lagi sama saya sebagai mertuanya. Sudahlah, Jeng. Sekarang Jeng coba bicara dengan dia.
Bujuk dia agar mau kembali ke rumah. Biar saya yang memikirkan bagaimana menghadapi Ivan. Tentu saya akan mengusahakannya, Jeng. Orang tua mana sih yang tidak ingin melihat anaknya bahagia? Ya, mudah-mudahan dia mau merubah pendiriannya. Karena sekarang kayaknya dia mau mulai kerja kembali. Mungkin untuk membuktikan bahwa dia bisa mandiri. Bekerja? Bekerja di mana, Jeng? Kalau tidak salah, hari ini dia ada wawancara di Wisma Wira di daerah Kuningan, Jeng. Wira? Dia? Om Irsyad? Sedang apa kamu di sini? Mamamu panik mencari kamu. Kamu dan Eka baik-baik saja kan? Kami baik-baik aja, Om. Om baik? Alhamdulillah. Pasti Mama udah cerita semuanya ke Om. Ya sudah. Om jadi khawatir akan nasib kamu dan Eka. Eka baik-baik aja kok, Om. Om nggak usah khawatir. Saya cuma mau membuktikan bahwa saya bisa membesarkan Eka sendiri tanpa bantuan orang lain. Om tidak bermaksud ikut campur dalam masalah rumah tangga kamu. Kalau boleh Om tahu, di mana kamu tinggal sekarang? Om masih boleh berhubungan dengan kamu dan Eka, kan? Percaya sama Om. Om tidak akan berikan alamat kamu kepada siapapun. Taksi saya udah datang, Om. Permisi. Nadia? Mama? Dia? Kok Mama bisa ada di sini? Nggak sangka ya kita bisa ketemu di sini. Mama nggak usah pura-pura. Mama tahu kan dia ada di sini dari Bu Sandra, iya kan? Enggak. Mama kesini ada urusan sama Pak Irsad. Kan kantornya Pak Irsad di gedung ini. Mama duluan ya. Kenapa Bu Mira biarkan dia pergi? Bukannya Ibu ingin tahu alamat dia? Saya ada rencana lain untuk dia. Dan saya harap Bapak mau membantu saya. Rencana apa? Ivan, kenalin, ini Sinta, Ivan. Ivan. Saya Sinta, Sinta Ambarwati. Kayaknya kita lanjutin pemilihan kita yuk. Sorry, Van. Gua mau pergi dulu. Di, Rin. Lu pada mau kemana? Oke, men. Jangan ninggalin gue dong. Duduk, silakan. Terima kasih. Kamu dikerjain sama teman-teman kamu ya? Mereka emang sering jahil seperti ini. Kemarin Andi bilang sama saya, katanya ada temennya yang mau kenalan sama saya. Tapi kayaknya orang itu bukan kamu ya? Soalnya muka kamu aja kelihatannya kepaksa gitu. Permisi sebentar ya. Lu tuh gimana sih ngerjain gue? Lo ngapain kesini, Van? Sinta, lu tinggal segitu aja. Habis gue mesti gimana? Oke, aku nemenin Sinta dulu ya. Maaf ya. Ya. Lo sih pengen ngerjain gue segala lagi. Kita tuh bukan ngerjain elu, Van. Justru kita tuh mau ngebantuin elu. Kita tahu, Van, kalau lu tuh punya masalah sama istri lu. Gua nggak pengen lu terus-terusan mikirin masalah lu sama istri lu. Makanya gue bermaksud untuk kenalin lu sama Sinta. Tapi kita ini kan udah bukan anak SMA lagi. Sementara kelakuan lo berdua tuh kayak anak ABG. Pakai ngenalin gue ke cewek segala lagi. Ya kita nggak tega aja ngeliat elu yang stres tiap hari, Van. Lu tuh butuh seseorang, Van, yang bisa ngibur elu. Ya minimal bisa buat lo happy lah. Gue thank you banget.
atas usaha lo untuk membantu gue. Tapi bener deh, kalau mau bantu bukan begini caranya. Oke, Van. Semuanya akan gue jelasin sama Sinta. Nggak perlu. Loh, Sin? Semuanya udah jelas. Nggak perlu ngejelasin apa-apa lagi sekarang. Anggap aja semua tadi itu cuma salah paham. Anyway, nice to meet you, Ivan. Lu sih, Van. Loh, kok lo berdua jadi nyalain gue? Ini kan semua ulah lo. Ricky, silakan duduk, Rick. Terima kasih. Apa-apaan ini, Vi? Kenapa kamu harus mengundang wartawan segala? Rekan-rekan pers kalian, kedatangan suami saya, Ricky Subrata, ini untuk meluruskan masalah pemukulan yang telah saya alami. Pemukulan apa? Oh ya, sekaligus beliau ingin mengumumkan mengenai pembagian harta gono gini sehubungan dengan perceraian kami. Sorry, pembagian apa, Vi? Kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Pak Riki, proses perceraian Anda sudah sampai di mana? Dan apa betul Pak Riki akan membagi harta gono gini kepada mantan istri Bapak? Enggak, iya betul. Pak Riki dan juga pengacaranya telah menyetujui bahwa beliau akan membagi 2 hak dan harta milik kami. Bukan begitu, Riki? Apa maksud kamu? Apa benar, Pak Riki? Apa yang dikatakan istri Anda? Begini. Segala sesuatu yang menyangkut perceraian kami itu ditangani oleh pengacara saya. Jadi silakan Mbak sama Mas menanyakan langsung kepada pengacara saya. Ya, tapi sekarang saya mohon maaf. Saya mau bicara 4 mata dengan istri saya. Oke? Terima kasih. Maaf, Vi. Silakan. Sorry, 4 mata, ya. Kamu ini apa-apa? Kamu mau menjebakku dengan mengundang wartawan? Vivi. Kamu mau mengulang skenario kamu yang dulu? Aku mungkin akan kehilangan kamu, Ricky. Tapi aku tidak mau kehilangan segalanya. Ayolah. Apa sebenarnya mau kamu? Sebagian harta yang kita miliki masih merupakan hak aku dan Susi. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun dan wanita manapun merebut tahu untuk menikmatinya. Apa ini? Itu surat pernyataan bahwa kamu harus memberikan sebagian harta kamu untuk aku dan Susi. Apa? Kamu kira aku bodoh? Terserah. Kamu tanda tangani ini. Atau kalau tidak, aku akan melaporkan bahwa kamu telah melakukan pemukulan terhadap diriku. Kamu mengancamku? Kamu pikir cuma pacar gelap kamu aja yang bisa acting, Rick? Kamu salah. Karena aku akan melakukan segalanya untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Kamu? Wartawan masih menunggu aku di luar. So, kamu tanda tangani ini atau tidak? Kamu pernah bilang kalau Mariana adalah artis murahan. Tapi yang sebenarnya kamu adalah perempuan yang paling murah yang pernah aku kenal. Kamu gak punya harga diri. Kamu rela melakukan apa saja untuk mencapai keinginan kamu. Vi, jangan harap aku mencintai kamu lagi seperti dulu. Ini yang kamu inginkan? Melamar di perusahaan saya? Iya, Pak. Dia tidak tahu kalau tempat dia melamar itu merupakan salah satu anak perusahaan milik Bapak.
Saya harap Bapak mau membantu saya. Maksud Bu Mira, membantu memberikan pekerjaan kepada dia? Justru sebaliknya, Pak. Ibu mau kemana? Saya mau jemput anak saya, Pak. Loh, semua murid sudah pulang, Bu. Di sini tidak ada siapa-siapa lagi kecuali para guru, Bu. Nggak mungkin, Pak. Anak saya belum keluar kok. Pasti masih di dalam. Kalau Ibu mau ke dalam, ya sudah, silakan. Silakan, Bu, silakan. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan masuk, Bu. Bisa saya bantu? Saya mau jemput anak saya, Eka. Dia murid baru di sini, Bu. Eka sudah pulang, Bu. Siapa yang jemput? Saya kurang tahu yang jemput Eka siapa. Yang pasti Eka sudah pulang karena murid-murid di sini semua sudah pada pulang. Betul kan kata saya? Ibu sih tidak percaya di dalam tidak ada anak-anak lagi. Tapi Bapak lihat nggak, Pak? Anak saya kelas 1 SD. Tingginya segini, Pak. Pakai poni, tasnya warna biru, sepatunya putih. Lihat, Pak. Eka! Eka! Ibu, mana Eka? Mana anak saya? Dia. Mana Eka? Mana anak saya, Ma? Dia. Kamu kenapa? Ini pasti perbuatannya Ivan. Dia nggak puas sakitin perasaan dia. Sekarang dia culik anak saya, Ma. Mama. Dwi. Sayang, bilang sama Mama, Kak Eka di mana? Loh, kan Kak Eka nggak tinggal di sini lagi. Dwi nggak boleh bohong sama Mama. Dwi nggak usah takut sama Papa dan Oma. Bilang sama Mama yang sebenarnya Kak Eka di mana, sayang? Dia. Kamu menuduh Mama menculik dan menyembunyikan Eka. Menuduh Mama mengajari Dwi berbohong. Pagi ini Mama datang ke rumah dia dan membujuk supaya dia dan Eka kembali ke rumah ini. Pasti Mama yang culik Eka supaya dia mau tinggal di sini lagi, ya kan, Ma? Kamu? Mama nggak usah bohong. Mama nyuruh Mang Udin untuk jemput Eka di sekolah. Ya kan, Ma? Jawab, Ma. Mang Udin sudah tidak kerja di sini lagi. Dia, Mama tidak akan melakukan perbuatan serendah yang kamu tuduhkan. Tapi Mama bukan penculik. Mama tidak menyembunyikan Eka. Eka tidak ada di sini, dia. Tapi satpam di sekolah bilang Eka dijemput sama laki-laki berkepala botak. Apapun kata satpam itu, kamu tidak boleh membabi buta seperti ini. Maaf, Ma, dia panik. Kamu berubah, dia. Kamu bukan dia yang Mama kenal. Dwi, Mama tinggal dulu ya. Mama mau cari Kak Eka. Ma, Dwi ikut, Ma. Ma, Dwi mau ikut. Ma, Mama. Ma, Mama. Mama. Kak. Aduh, kamu kemana aja sih? Apa kabar, Bu? Mang Udin ini gimana sih? Bawa anak orang sembarangan. Saya cari Eka kemana-mana tahu. Saya sangka dia hilang. Ma, Mang Udin nggak salah. Eka yang mau ikut sama Mang Udin. Kebetulan waktu itu saya mangkal di sekolahannya Eka, Bu. Maksud Mang Udin? Sekarang kan saya ngojek. Ini, narik ojek. Iya, saya dengar Mang Udin berhenti kerja. Iya, Bu. Yaudah, yuk kita pulang. Permisi dulu ya, Bang Jan. Mari, Bu. Terima kasih. Mari, Bu, sama-sama. saya boleh ngobrol sebentar sama Ibu? Ngobrol di rumah aja deh, Mang. Ya. Jan, titip motor gua. Jangan sampai hilang ya. Oh. Aduh, Ibu pakai repot-repot, pakai nyediain minum segala. Ini namanya kebalik, Bu. Nggak apa-apa. Saya kan bukan majikannya Mang Udin lagi. Mang Udin tamu saya. Terus terang, saya ikut prihatin atas musibah yang menimpa keluarga Ibu. Makasih, Mang. Namanya juga hidup. Pasti ada cobaan. Nggak selalu mulus. Sejak Ibu pergi, Bapak sifatnya jadi berubah. Suka marah-marah terus. Saya jadi tidak kerasan. Akhirnya, saya minta berhenti. Waktu itu, saya nggak sengaja makal di sekolahan dan Eka. Memang sudah suratan kali ya. Kita harus bertemu lagi. Oh iya, ngomong-ngomong,
Kalau ibu perlu supir, saya mau kerja sama ibu. Wah, saya belum kepikiran untuk beli kendaraan pribadi. Kalaupun saya beli mobil, belum tentu saya punya uang lebih untuk gaji supir, Mang. Nggak masalah, Bu. Nggak digaji juga nggak apa-apa. Saya rela, ikhlas, demi Den Eka. Nah, Mama nggak ikut ngelayat. Ini kesempatan terakhir kita. Besok Ferry-nya sudah dimakamkan. Nggak usah lah, Pak. Papa aja yang pergi. Mama nggak mau ninggalin Hera. Mama takut emosinya belum stabil, Pak. Oke. Mama berangkat ya. Pa. Papa mau kemana? Papa kira kamu masih tidur. Papa mau melayat Ferry. Saya ikut ya, Pa. Jangan, Hera. Kamu kan masih belum boleh meninggalkan tempat tidur. Kamu harus banyak istirahat, sayang. Biar Papa aja yang... Ini kesempatan terakhir saya melihat Ferry. Saya harus melihat Ferry sebelum mereka menguburkannya, Pa. Gak apa-apa, Ma. Toh, Ferry disemayamkan di rumah sakit ini. Mama cuma khawatir, Pak. Gak apa-apa. Ya, yuk. Papa bantu. Kursi roda. Oh, pelan-pelan. Gila. Ngapain dia masih di sini? Terlaluan. Bang, Pak. Ana? Rick. Apa, Panik? Apa yang kamu lakukan dengan aktor Murani itu? Ngapain sih dia di sini sampai malam begini? Ngapain? Aku sedang latihan acting sama dia. Kamu jangan nuduh yang bukan-bukan dong. Lagian, kalau aku pacaran sama dia, aku pasti bilang terus terang sama kamu. Aku kan bukan pembohong dan pengecut macam kamu. Aku sudah bilang sama kamu, kamu tidak perlu main sinetron lagi. Kamu harus berhenti jadi pemain karena kamu akan menjadi istriku. Istrinya Ricky Subrata. Aku nggak bisa nolak tawaran ini, Rick. Kamu kan tahu, biaya hidup aku tuh nggak kecil, Rick. Aku masih mampu menutupi semua biaya hidup kamu. Semuanya. Kamu tidak perlu lagi main sinetron hanya untuk mencari uang. Dengan apa kamu akan membiayai hidup aku? Sebagian besar harta milik kamu akan jadi milik mantan istri kamu, kan? Apa maksud kamu? Ikut aku. Kamu duduk ya. Sebenarnya saya tidak menginginkan semua ini. Karena terus terang saya masih sangat mencintai suami saya, Ricky. Tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga saya. Namun Ricky pun telah menunjukkan itikat baiknya untuk memberikan secara adil apa yang menjadi hak saya dan Susi anak kami. Ricky telah menghibahkan 50% dari harta kekayaannya kepada saya untuk masa depan anak kami, Susi. Jadi karena soal harta, kamu berubah pikiran? Aku hanya berpikir realistis, Rick. Kalau kamu akan kehilangan sebagian besar harta kekayaan kamu, aku nggak bisa bergantung sama kamu lagi sepenuhnya. Aku mesti punya pendapatan sendiri. Makanya aku terima tawaran kerja dari mereka demi masa depan aku. Ternyata kamu sama dengan perempuan yang lain.
kamu hanya mencintai uang dan harta bendaku. But it's okay. Aku akan kasih kamu satu kesempatan terakhir. Kamu batalkan kontrak itu. Atau apa? Atau apa? Atau hubungan kita berakhir sampai di sini. Aku minta maaf, Vicky. Aku lebih memilih karirku dan masa depan aku. Aku minta maaf. Suatu hari nanti, kamu akan menyesal. Menyesal. Aku rasa kamulah yang akan menyesal, Vicky. Semua perempuan memang brengsek. Mereka hanya menghendaki hartaku. Termasuk si Mariana lagi. Shit! Belum tidur, Ma? Belum, Van. Duduk, sayang. Dwi bilang tadi dia datang kemari. Iya. Katanya Eka menghilang ya? Iya. Buat apa lagi sih kamu mikirin Eka dan dia, Van? Eka kan bukan anak kamu. Kamu tahu nggak? Dia udah menuduh Mama menculik Eka, Van. Apa? Dia itu sudah berubah sekali. Sikapnya jadi kasar. Nggak tahu sopan santun. Masa dia tega menuduh Mama seorang pembohong, Van? Terus terang, dengan kejadian hari ini, mata Mama jadi terbuka. Mama jadi tahu siapa dia sebenarnya. Dan sekarang, Mama tidak menyesali kepergian dia dari rumah ini. Apa, Ma? Ya, mungkin memang lebih baik kalau dia pergi dari sini, Van. Halo? Ini aku, Ricky. Ada apa, Rick? Tumben malam-malam gini kamu telepon saya? Aku baru saja mengambil keputusan. Keputusan? Iya, aku sadar aku telah berbuat kesalahan pada kamu dan Susi. Nggak seharusnya kalau aku menyakiti perasaan kamu. Nggak seharusnya juga aku harus berselingkuh dan mengkhianati kamu dan juga anakku. Aku hanya ingin kita bisa berkumpul kembali seperti semula. Kamu, Susi, dan aku. Maksudmu? Kamu sudah meninggalkan Mariana? Semudah itu, Rick? Iya. Mariana tidak ada artinya lagi bagiku. Vi, aku hanya ingin kamu dan Susi segera dan secepatnya kembali ke rumah kita. Kita kan bisa membuka lembaran baru, Vi. Maaf, Ricky. Keputusan kamu sudah terlambat. Apa maksud kamu? Aku sudah tidak menginginkan kamu lagi, Ricky. Karena aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Vi, kamu kan bilang sama wartawan kalau kamu masih ingin mempertahankan rumah tangga kita, iya kan? Maaf, Rick. Kamu sudah tidak diperlukan lagi sama kita. Karena aku dan Susi sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, selamat malam, Ricky. Kok Non Dwi belum makan? Biarin aja, Dwi udah kenyang. Loh, Non Dwi harus habiskan sarapannya. Gak mau. Kalau Non Dwi mau makan, Bi Tati akan kasih hadiah buat Non Dwi. Hadiah apa? Benar, Bi. Iya, tapi Non Dwi harus janji, jangan bilang sama siapa-siapa, ya? Iya. Nah, sekarang Non Dwi habiskan sarapannya supaya nggak terlambat sekolah. Nih.
Sini, sayang. Oke. Muah. Jangan bandel ya di sekolah. Bye-bye. Saya sangat menghargai niat baik Ibu untuk mensekolahkan anak yang kurang mampu. Ini formulir harus diisi oleh orang tua calon murid. Dan yang satu lagi, untuk Ibu sebagai orang tua asuh anak tersebut. Baik, akan segera saya isi dan akan saya segera kembalikan besok. Dwi! Tuh kan ketemu. Ini buat Kak Eka. Makasih Dwi. Kak, sekarang Papa sering pulang malam. Kira-kira Papa kangen nggak ya sama Kak Eka dan Mama? Oh, tentu. Papa kangen sama Den Eka. Dwi lebih kangen sama Kak Eka. Eka. Dwi, sayang. Dwi kangen sama Mama. Mama lebih kangen sama kamu, sayang. Kamu baik-baik aja? Iya. Sekarang kamu sudah ngajarin Dwi untuk bohong sama saya ya?